kita ya, lebih semangat lagi. Shalom adik-adik semuanya. Lambaikan tangannya ayo yang semangat buat Tuhan. Oke, puji Tuhan kita bisa hadir kembali lagi di gereja, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Ya adik-adik, sama-sama kita satukan hati kita. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan ya adik-adik. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini, itu semua karena kebaikan dan karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur, katakan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik, kakak ingin adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan. Yuk kakak ajak kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Katakan Bapakku datang padamu. Siap ya adik-adik ya. Dengan kesungguhan hati adik-adik, sama-sama kita katakan. Bapakku datang padamu, katakan naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih
Sama-sama kita katakan haleluya. Ya adik-adik, kita sama-sama dengan kesungguhan hati kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur, katakan atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik sendiri katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, ayo adik-adik katakan sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memuji, berikan Engkau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri semuanya adik-adik. Kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, amin. Katakan I love you Jesus ya. Ayo kita lebih banget lah buat Tuhan adik-adik. Tepuk tangannya mana? Katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down in my
jero banget tresnoku jero banget. Sekarang Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Sekali lagi Yesus, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Sekarang versi bahasa Inggris. Family, happy happy home, happy happy home, happy happy home with Jesus in my family. Happy happy home, happy happy home. Sekarang baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Berikan kemuliaan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik semuanya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita siapkan persembahannya. Sudah siap persembahannya? Oke adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, yuk sama-sama kita berdoa buat persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Tuhan beri yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa ada, kami bisa hadir di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Dan juga tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati persembahan kami supaya persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di
kita bangkit berdiri semuanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau belajar akan firman-Mu. Berkata-katalah bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, Tuhan sangat sayang kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom anak-anak, yang kelas kecil ikut Ome ya, baris yuk yang kelas kecil. Kakak-kakak yang besar, yuk maju ke depan semuanya. Yuk yang kelas kecil berbaris. Yang kakak-kakak yang kelas besar, ayo maju ke depan, kita mau belajar akan firman Tuhan. Oke, anak-anak yang kelas besar sudah siap? Anak-anak yang kelas besar sudah siap? Amin. Oke, kita mau belajar akan firman Tuhan. Anak-anak, gimana kabar kalian? Luar biasa, kurang maju loh Tante Viken lihatnya. Ayo maju, maju, maju. Maju, 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 maju. Oke? Yuk maju yuk. Riko, maju yuk. Ya. Anak-anak, hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Ya, siapa di sini yang punya sahabat di sekolah? Ada? Oh iya ya. Apa sih itu sahabat? Anak-anak, sahabat itu adalah teman ya. Teman yang kita rasa paling dekat dengan kita. Ya, teman yang dimana kita ini bisa saling cerita. Ya biasanya udah gak ada rahasia-rahasiaan ya kalau anak-anak pergi ke sekolah. Ya, teman ini menjadi apa ya? Kayaknya kalau ke sekolah ketemu teman itu seneng. Ya gak anak-anak? Amin? Iya, ya jadi anak-anak ketika kita punya teman di sekolah, ada sahabat kita yang nungguin kita ya. Jadi waktu kita datang kayaknya kita, bukan hanya seneng ke sekolah ya, tapi kita ingat, ada temanku loh. Ya, ada temanku yang datang, ya sama-sama kita mau belajar, ya. Anak-anak mungkin juga ada teman yang di rumah, ya. Ataupun anak-anak punya kakak, koko, punya cece di rumah yang menjadi sahabat, ya. Kita bisa saling cerita, ya, saling cerita, saling ledek-ledekan kadang, yang mungkin bermain, ya. Ataupun adik-adik juga mungkin merasa, oh aku ini punya sesuatu nih ya, kalau adik-adik ada kue, ada roti, aku mau kasih temanku ini. Nah itu sahabat ya, teman yang deket. Nah anak-anak, tapi ada juga teman-teman di sekolah kita ya, dimana kita ini ada juga yang gak menyenangkan ya anak-anak ya. Ada yang suka usil, ada yang suka jahil, ada yang suka gangguin, ada gak teman-teman? Ada punya teman-teman yang seperti itu? Ada juga. Orangnya suka ngeledekin, kadang juga suka bully mungkin ya anak-anak. Ya, itu juga ada di tengah-tengah kita. Ya, anak-anak, kalau kita dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan, ya, apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ya, kalau bulan ini kita belajar. Ya, dan minggu ini kita mau belajar sama-sama dalam cerita Alkitab. Yuk kita baca ya firman Tuhannya. Ya, di dalam kitab 1 Samuel 19. Oh ya, sebelum 19 kita baca dulu yang di 18 ya anak-anak ya. Yuk kita buka Alkitab besar. 1 Samuel 18 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Kita baca dulu ayatnya keempat ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Jonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Nah anak-anak, siapa sih ini Jonatan ya? Ya, Jonatan ini siapa ya? Jonatan ini adalah anak Raja Saul.
Ya, raja pertama bangsa Israel bernama Saul. Dan Saul mempunyai anak, laki-lakinya yang pertama. Saul memiliki 5 orang anak. Tapi anaknya yang pertama ya bernama Jonatan. Nah, Jonatan ini juga sudah besar. Dia juga sudah bisa berperang ya anak-anak. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Jonatan menanggalkan jubah. Ya, jubah yang dipakainya. Wih, anak-anak, Jonatan itu berarti pangeran, ya. Dia ini adalah putra mahkota loh anak-anak. Jonatan ini adalah seseorang yang kalau ada prajurit-prajurit, ya. Kalau misalnya di zaman kita ini seperti anak presiden gitu ya, anak-anak ya, betapa bangganya ini Jonatan ya. Papaku lo raja, kata Jonatan. Papaku ini lo seorang raja. Berarti apa? Jonatan ini dihargai sama semua pegawai-pegawai istana. Jonatan ini dihormati oleh semua prajurit-prajurit istana. Tapi apa yang dilakukan oleh Jonatan? Nah, Jonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Jadi jubahnya ya zaman dulu itu ya anak-anak, kalau misalnya dalam kerajaan itu mereka ada pakai mahkota. Ya, anak-anak bisa bayangkan ya. Lalu dia ada jubahnya juga. Ya, jubah lalu diberikan kepada Daud. Ya. Lalu apa lagi? Baju perang. Nah, anak-anak kalau dulu kalau mau pergi berperang itu ada baju perangnya. Supaya apa? Ketika ada tembakan musuh, panah musuh itu kayaknya nggak nembus gitu ya. Jadi baju perang ya. Sampai ikat pinggang. Ikat pinggangnya Jonatan itu dipakaikan kepada Daud. Karena siapa sih Daud ini anak-anak? Ya, Daud ini loh cuma penggembala kambing domba. Daud ini loh nggak pernah pakai jubah, pakai baju perang ataupun pakai pedang. Tidak, ya. Daud ini hanya seorang penggembala kambing domba. Pekerjaannya Daud ini setiap hari dia mengembalakan kambing domba. Pakaiannya gimana? Pakaiannya ya biasa aja ya, seperti gembala-gembala lainnya. Cuma bawa tongkat untuk mengembalakan domba-dombanya ya. Cuma dibawakan tongkat ya. Paling kalau Daud itu karena dia suka memuji Tuhan, dia bawa seruling, dia bawa kecapi untuk memuji-muji Tuhan. Pada waktu dia sedang menggembalakan kambing dombanya. Tapi pada hari itu ya pada hari itu Jonatan menanggalkan jubahnya. Dia pakaikan kepada Daud. Ya, kita baca ayat selanjutnya. Ya, dikatakan Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kemanapun juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Nah anak-anak, Tante Vikan mau tanya nih. Kalau Daud menjadi kepala prajurit, kira-kira sama Jonatan. Jonatan ini anaknya raja, masih tinggian siapa? Iya, masih tinggian Jonatan. Soalnya Jonatan itu anaknya raja. Jadi Daud ini ada di bawahnya Jonatan. Ya, secara jabatan ya, Jonatan ini lebih tinggi jabatannya. Dia anaknya Raja Saul. Wih, anak raja lewat gitu ya. Anak-anak, tapi Tante Viken belajar. Kita juga semua belajar hari ini. Ya, walaupun Jonatan ini anaknya Raja Saul, tapi yang dia lakukan apa anak-anak? Dia tidak sombong, tidak mentang-mentang anak-anak. Kan banyak ya banyak loh kalau kita lihat, aku ini loh anak pejabat. Ya, kalau misalnya anak-anak kalau kita lihat di televisi, di film-film, kalau misalnya mereka adalah anak orang yang punya jabatan yang tinggi, dia bisa menekan anak yang di bawahnya. Dia akan bilang, papaku ini loh pejabat, papaku ini loh orang hebat, kamu loh siapa? Nah, banyak teman-teman kita ya yang seperti itu.
Tapi dalam firman Tuhan ini diajarkan ya bahwa Jonatan tidak seperti demikian anak-anak. Tapi Jonatan ini mau memberikan yang terbaik daripada dia. Pedang loh anak-anak. Pedang itu kalau misalnya zaman dulu gak sembarangan dikasihkan. Ya gak sembarangan anak-anak karena itu milik pribadi. Ataupun baju perangnya. Tidak sembarangan dikasih. Tapi Jonatan ini bisa mengasihi Daud. Ya, makanya firman Tuhan dikatakan, ayo kita baca lagi ya. Ya, di ayat yang Satu Samuel 19. Ya, karena Raja Daud, belum menjadi raja ya waktu itu ya. Waktu itu Daud itu selalu diutus oleh Raja Saul berperang. Dan dia selalu menang, dia berhasil dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh Daud ini. Terus Raja Saul ini menjadi cemburu anak-anak. Ya, Raja Saul ini merasa, kok Daud ini jadi lebih ngetop ya dibandingin Raja Saul ya. Kok Daud ini kok lebih berhasil ya daripada Jonatan ya. Akhirnya apa anak-anak? Ada namanya iri hati karena melihat Daud itu kok disertai oleh Tuhan ya. Kok Daud ini berhasil ya dalam setiap apa yang dikerjakannya ya. Akhirnya Raja Saul memiliki hati yang mulai tidak baik anak-anak. Ya, dia sudah mulai merasa, waduh ancaman ini. Ya, bisa jadi raja ini. Ya, bisa jadi raja ini Daud mengalahkan. Makanya Raja Saul bilang sama Jonatan juga, kamu itu loh anak raja. Kamu harusnya bisa ya lebih baik. Ya, tapi mari kita baca ya. Yuk. 1 Samuel 19 ayatnya yang pertama kita baca. Saul mengatakan kepada Jonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa apa anak-anak? Baca bersama-sama. Daud harus diapakan? Waduh. Ya, Saul mengatakan kepada Jonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Waduh, anak-anak. Bagaimana ini? Ini adalah perintahnya raja loh anak-anak. Ya, Raja Saul bilang Daud itu harus dibunuh. Waduh. Di situ kita baca kelanjutannya. Tetapi Jonatan, ya anak Saul sangat suka kepada Daud. Nah tapi Jonatan ini tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa, kok bisa sih Daud itu lebih hebat dari saya. Gak ada anak-anak. Ya, walaupun secara pemandangan manusia harusnya Jonatan itu bisa iri loh. Karena Jonatan tuh posisinya anak raja. Ya, kalau secara dukungan prajurit-prajurit tunduk kepada anak raja. Sedangkan Daud ini loh orang luar istilahnya. Ya, orang yang diangkat. Sebenarnya pribadinya Jonatan ini harusnya bilang, harusnya aku nih yang bisa lebih jago. Tapi tidak anak-anak, ya. Tidak dilakukan oleh Jonatan. Tapi Jonatan sangat suka kepada Daud. Jonatan bersahabat dengan Daud. Yuk ayat selanjutnya, ayat yang kedua. Nah, sehingga Jonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Ya, oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Ya, anak-anak, yuk kita lihat ya bahwa Daud ini dikasih tahu sama Jonatan. Ya dikasih tahu ini sama Jonatan. Jonatan bilang, Daud, kamu hati-hati ya. Soalnya papaku itu loh rencananya mau bunuh kamu. Kamu hati-hati ya. Anak-anak, bukanlah hal yang gampang loh. Jonatan itu satu pihak dia harus memihak kepada papanya. Karena papanya raja.
Karena papanya sudah berperintah nih, bunuh ya Daud ya, jangan sampai lolos ya. Jadi Daud dikejar-kejar anak-anak. Tapi di satu pihak Jonathan ini sayang kepada Daud, sahabatnya. Ya, makanya Jonathan cepat-cepat menemui Daud dan bilang sama Daud, Daud, ayo kamu sembunyi. Daud, ayo kamu pergi dari sini. Ya, kamu harus bersembunyi. Anak-anak, kira-kira nih ya, satu istana raja, ya rajanya sudah bilang sama pegawai-pegawainya, sama seluruh prajuritnya, bunuh Daud. Waduh, rasanya gimana tuh anak-anak? Daud cuma seorang diri loh. Ya anak-anak, Daud hanya seorang diri. Tapi ada pangeran, ya. Ada anaknya Saul, anaknya raja yang bilang sama Daud, ayo Daud pergi, hati-hati ya di sini ya. Hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah. Nah, Daud disuruh bersembunyi anak-anak, disuruh ngumpet. Ya, anak-anak tahu ya main petak umpet ya, kalau misalnya anak-anak suka bermain tuh lari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dihitung sampai 10 terus anak-anak lari semuanya. Cari tempat persembunyian. Anak-anak, Daud akhirnya lolos. Ya, Daud akhirnya lolos. Kita boleh melihat ya bagaimana pertolongan Tuhan melalui Jonathan. Ya, pertolongan Tuhan melalui Jonathan, anak raja sendiri yang menolong Daud pada waktu itu. Sehingga Daud boleh lolos. Anak-anak dalam hari-hari ini ya, mungkin ya teman-temanmu ya, engkau memiliki sahabat yang baik seperti Jonathan ini ya. Seperti Daud memiliki Jonathan di dalam hidupnya. Ya, sampai akhirnya apa yang dilakukan oleh Daud. Kita mau baca lagi ya. Nah yuk 1 Samuel 20 ayatnya yang ke-42 berkata ya. 1 Samuel 20 ayatnya yang ke-42. Kemudian berkatalah Jonathan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Ya, jadi Jonathan ini bilang sama Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan, demikianlah Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu. Amin. Ya, anak-anak, akhirnya mereka tahu ya, kalau anak-anak baca di rumah dalam firman Tuhan ini ya, sampai pada keturunannya Jonathan ya, Daud tidak membunuh keturunannya. Karena pada waktu Daud menjadi raja dan dia menemukan ada anaknya Jonathan, dia pelihara, dia makan sehidangan dengan anaknya Jonathan. Anak-anak, ini adalah satu ikrar ya, di mana Jonathan dan Daud sama-sama memegang janjinya. Ya, sama-sama memegang janjinya. Walaupun Jonathan udah ngomong sama papanya, "Pak, janganlah dibunuh," katanya ya. "Janganlah kamu bunuh Daud. Daud itu loh temanku. Daud itu loh sudah menyelamatkan bangsa kita. Daud itu loh sudah membunuh Goliat. Daud itu loh sudah melakukan banyak hal loh, Pak." Ya, mungkin bahasanya tante seperti itu ya. Tapi papanya bilang ya, mungkin awalnya iya. Nah nih, ada loh di dalam firman Tuhan. Anak-anak kalau kita baca firman Tuhan seru loh ceritanya. Ya, anak-anak di rumah rajin gak baca firman Tuhan? Ayo. Harus rajin anak-anak ya. Ketika engkau baca firman Tuhan kau mengerti ya. Kayaknya seru loh, ini cerita perang, cerita seperti ini ya. Ini benar-benar. Dan kalian bisa masuk, oh ya kayak gitu. Kalau anak-anak susah minta mama di rumah, bacakan mah cerita tentang Daud. Bacakan mah ya di kitab 1 Samuel ini ya anak-anak. Ya, di kitab 1 Samuel 19 ayat 6 itu dikatakan gini. Saul mendengarkan perkataan Jonathan dan Saul bersumpah.
Nih waktu tadi Jonathan ngomong sama papanya, "Pak, janganlah dibunuh Daud itu. Pak, jangan dong kayak gitu ya." Nah akhirnya Saul mendengarkan perkataan Jonathan dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh." Nah itu raja loh anak-anak, Raja Saul. Dia bersumpah demi nama Tuhan. Dia tidak dibunuh. Tapi buktinya apa anak-anak? Daud itu masih dikejar-kejar. Masih dikejar-kejar. Ya anak-anak, kalau nanti anak-anak baca lagi di rumah. Waktu Daud bersembunyi di dalam goa, Daud masih dikejar-kejar. Ya, masih mau dibunuh anak-anak. Sampai Daud itu bisa menggunting jubahnya Raja Saul. Dibilang sama Saul, "Raja Saul, Tuanku, ini loh ujung jubahmu. Kalau aku mau melakukan yang buruk sama engkau, aku bisa lakukan. Tapi aku tidak lakukan." Lalu apa anak-anak? Raja Saul ingat lagi, iya ya aku kok melakukan hal yang seperti ini. Ya, Raja Saul akhirnya apa? "Aku tidak akan membunuh kamu." Ya, tapi Raja Saul itu adalah orang yang suka berjanji tapi tidak menepati. Ya, ketika dia ingat lagi, dia kesal lagi. Daud itu kok hebat sih, kok Daud itu kok bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Hatinya panas lagi anak-anak. Ayo ya anak-anak sekalian, kita nggak boleh menyimpan hati yang panas. Hati yang panas itu gimana tante? Hatinya punya api, ada apinya jadi panas. Tidak ya anak-anak, hati yang panas itu dimulai dengan iri hati. Ya anak-anak kalau ngelihat temennya nih, temenku kok pinter ya, aku kok enggak ya. Itu enggak boleh panas ya anak-anak. Kalau di sekolah kan banyak ya teman-teman yang pinter, misalnya bu guru tanya. Ya, tanya dia langsung jawab, "Ini bu, ya benar 100. Kamu mungkin lihat dia, temanku ini kok pinter ya." Nah, tapi kamu boleh memuji dia, "Kamu kok pinter sekali." Ya, tapi dengan memuji dengan tulus hati ya anak-anak, dengan tulus hati, dengan sesuatu yang baik, bukan dengan kamu kok pinter ya, ngomongnya pinter tapi dalam hatinya disimpan. Dia mungkin ini ya, dia mungkin ini ya, tidak. Ya anak-anak, ayo hati kita harus punya hati yang tahu ya, tahu waktu kita memuji teman kita mengakui dia lebih pintar dari kita, gak apa-apa anak-anak. Sama seperti Jonathan. Jonathan ini bilang sama Daud, "Ayo Daud, kamu pergi, kamu bersembunyi." Ya, dia menjaga sahabatnya. Kalau anak-anak punya teman yang lebih baik, lebih pintar, lebih cantik kelihatannya ya, gak apa-apa anak-anak. Engkau boleh memuji, "Kamu pinter, kamu cantik loh ya, kamu bagus loh pakai jepit ini," misalnya yang perempuan ya. Mungkin yang cowok-cowok, "Kamu kok sepatunya bagus ya, sepatumu baru ya." Ya, zamannya Tante Viken dulu kalau sepatunya baru diinjek-injek gini. Teman-teman masih enggak ya? Masih ya. Kalau misalnya sepatunya baru tuh, kenalan dong gitu ya, diinjek-injek. Tapi boleh kenalannya dengan hati yang baik anak-anak ya, dengan tulus hati ya, kenalan diserempet. Jangan kenalan dong, diinjek-injek dengan ini. Tidak ya anak-anak, kita tidak mau hati kita terkamiri, dikotori dengan iri hati. Bahaya anak-anak ya. Karena apa? Pada saat Raja Daud, bukan Raja Daud ya, Raja Saul itu menyimpan iri hati di dalam hatinya itu, ya, maka dia memiliki kebencian. Karena dia memiliki kebencian yang besar, sekalipun dia bilang sama anaknya, "Iya, demi Tuhan yang hidup aku tidak akan membunuh Daud." Tapi buktinya dia masih mengejar-ngejar Daud. Ya, dia sebentar sadar, setelah sadar dia ingat lagi, dia mau lagi melakukan hal yang jahat. Ayo anak-anak, hari-hari ini banyak yang akan kamu temui. Ya mungkin anak-anak sekarang masih kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya sebentar lagi masuk SMA.
Kamu SMP dulu ya. Setelah kamu masuk SMP kamu akan ngelihat teman-teman kamu. Kok dia lebih baik ya dari aku. Kok nilainya dia lebih bagus dari aku. Kok dia lebih ini. Anak-anak, setiap manusia memiliki kelebihan. Tapi dia juga punya kelemahan. Ya, anak-anak gak boleh merasa minder. Anak-anak gak boleh merasa, kok dia lebih baik dari aku. Kok dia lebih cantik dari aku. Kok dia lebih pintar dari aku. Tidak anak-anak. Setiap engkau menjadi pribadi yang berharga, spesial. Katakan spesial. Spesial. Saya spesial. Saya spesial di hadapan Tuhan. Iya. Ya anak-anak, engkau spesial. Mungkin kamu gini, aduh aku ini gak bisa matematika. Ma, aku ini gak bisa matematika. Ya, kayak anaknya Tante Viken. Aku gak suka matematika, Ma, aku gak bisa. Tapi bisa main drum, bisa main gitar. Ya, punya kelebihan-kelebihan yang lain. Atau kamu, aku gak suka matematika tapi bahasa Inggrisnya pinter. Ya, atau aku ini gak bahasa Inggris Tante. Ya, tapi kamu hafal-hafalannya kuat. Seperti itu ya. Setiap kita spesial. Katakan sekali lagi. Spesial. Engkau spesial, katakan aku spesial. Iya, engkau spesial diciptakan oleh Tuhan. Gak pernah ada yang salah, ya gak pernah ada yang salah. Mungkin ada yang bilang, aduh Tuhan aku kok rambutnya keriting-keriting sih Tuhan gitu ya. Atau Tuhan aku kok rambutnya cek lurus ya Tuhan gitu ya. Aku loh kepingin ikel sedikit. Ya, tidak ada yang salah ya anak-anak. Tidak ada yang salah. Atau kamu bilang, Tuhan aku kok gelap sih Tuhan. Aku kepingin lebih putih sedikit. Tidak anak-anak, engkau spesial. Ya, jadi engkau bisa berkata, aku ini spesial. Ya, jadi kalau teman kamu, kok lebih cantik ya dia. Kok dia lebih ini ya, lebih pinter ya. Kok dia lebih ini ya, bajunya kok baru terus ya. Tidak anak-anak. Ya, jangan, kita tidak boleh iri hati. Tapi kita mau jadi seperti Jonathan, mendukung temannya. Ya, bersama-sama dengan teman kita. Ya, kalau ada temanmu yang jatuh, kita tolong. Kita berikan tangan kita. Hai, ayo bangun. Kalau ada temanmu yang merasa bersedih di sekolah, katakan, kenapa? Kenapa kamu? Nilai ulanganku jelek. Nah, mungkin dia seperti itu. Aku takut nih ngomong sama mama papa. Loh jangan takut. Ayo, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, aku juga gak terlalu bagus kok. Kita belajar lagi ya sama-sama ya. Nah, pegang tangannya, ayo kita sama-sama. Nah itu anak-anak. Ya, dalam masa-masa persaingan ini, Tante Viken inget ya waktu dulu sekolah itu saing-saingan. Kamu dapat berapa? Kalau ulangan tuh ya, anak-anak masih gitu gak? Kalau habis dibagiin ulangan, kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Kalau yang dapat nilainya jelek langsung dimasukin, dilipet, dimasukin dalam tas. Ya enggak? Tapi biasanya kalau yang merasa pinter, merasa bisa itu, kamu dapat berapa? Dapat berapa? Karena mau mencari, adakah yang lebih tinggi nilainya daripada saya? Gitu. Anak-anak, kita tidak mau lakukan hal yang tidak baik. Amin. Amin anak-anak. Amin. Ya, jadi dimulai dari kita masih kecil. Pasti ada persaingan, pasti ada perlombaan nilai, ya. Tapi kita lakukan semuanya dengan baik, sama seperti Jonathan. Akhirnya Jonathan bersumpah bersama-sama dengan Daud bahwa mereka akan baik sampai keturunannya. Dan pada saat mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh, Jonathan tidak mengkhianati Daud. Jonathan gak lapor sama papanya, itu Daud bersembunyi Pak di situ Pak. Gitu ya. Papa itu Daud bersembunyi di situ. Bisa aja loh anak-anak. Kalau dianya tidak menjaga hatinya dengan baik. Akhirnya prajurit-prajurit datang dan mengepung. Ya enggak? Mengepung Daud dan Daud mungkin ditangkap. Akhirnya Daud dipenjara. Daud akan dibunuh. Tapi tidak dilakukan oleh Jonathan ya anak-anak semua. Tapi Jonathan membiarkan Daud lolos. Jonathan menyuruh Daud pergilah. Walaupun dia gak ketemu lagi sama Daud temannya. Tapi dia tahu Daud selamat. Amin. Anak-anak semua. Ya, yuk kita bangkit berdiri.
kita bangkit berdiri semuanya. Yuk, kita tim musik boleh maju ke depan. Kita mau nyanyi lagu ya. Yuk semuanya keluar dari barisan. Yuk kita mau ada lagu ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Ayo. Siapa yang makan roti sama mentega? Ya, kalau makan roti dikasih mentega gitu enak ya. Nah ini lagunya, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Seperti mentega dengan roti. Ayo Kak Dep, tolong Kak Dep, maju Kak Dep. Kau temanku, Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. kau temanku, Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu kepada Tuhan. Kau temanku, Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, Ayo anak-anak semua, tunjuk temannya, katakan kita selalu bersama. seperti mentega Dengan roti. dengan roti. Adep-adepan ya sayang. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, Ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Bangkit berdiri yuk. seperti Mentega dengan roti, dengan roti. Katakan, tunjuk teman-temannya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, tunjuk temannya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu. kepada Tuhan, kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Haleluya. Ya anak-anak, ingat ya lagu ini. Coba lihat kanan kirinya. Kau temanku, ku temanmu. Ayo katakan. Kau temanku, aku temanmu. Kita selalu bersama. Kalau kau sedih, aku akan mendoakanmu. Amin. Amin. Ya, kita mau berdoa sama-sama ya pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa.
Siapa yang mau pulang? Oke, sebelum kita pulang, kita minta berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu, kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.